Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, berarti kalian sudah siap ya dengan pelajaran hari ini? Sudah sarapan semuanya? Sudah, jadi kalian lebih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan Ibu. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari ikuti Ibu ya. Yuk. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua. Jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat. Jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan. Jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Mas Aldi apakah hadir? Mas Benny? Mas Chandra? Mas Denny? Mbak Emily? Mbak Vina? Mas Gilang? Siapa yang masih ingat kemarin itu kita sudah belajar tentang apa saja? Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem dan lingkungan. Nah, ekosistem itu apa? Iya, betul Mas Denny. Ekosistem adalah segala sesuatu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup dalam lingkungannya. Nah, siapa yang ingat apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan biotik dan yang kedua lingkungan abiotik. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ya, betul sekali Mbak Emily. Dan kalau lingkungan abiotik berarti lingkungan yang berhubungan dengan benda tak hidup. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah pergi ke kebun binatang belum? Siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Ya, di sana kalian melihat apa saja anak-anak? Mbak Emily, di sana melihat apa saja? Ada tanaman dan ada hewan, benar sekali. Nah, kalian di sana melihat hewan apa saja anak-anak? Coba Mas Gilang di sana melihat hewan apa saja? Harimau, iya harimau. Terus ada apa lagi? Singa, iya singa. Nah, Mbak Emily di sana Mbak Emily melihat apa? Panda, iya betul. Penguin, iya. Terus coba yang lain apa? Mbak Fani, coba Mbak Fani kan pernah ke kebun binatang ya. Nah, di sana Mbak Fani melihat apa saja? Ada beruang, iya. Unta, betul sekali. Terus ada buaya, monyet. Terus ada elang, iya betul. Dan masih banyak lagi anak-anak. Pernah melihat beruang makan belum anak-anak? Oke, belum pernah melihat beruang makan ya. Di sini Ibu akan sedikit memberikan informasi ya. Kalau beruang itu dia suka memakan daging, tapi beruang juga bisa memakan tumbuh-tumbuhan anak-anak. Selanjutnya Ibu mau bertanya, kalau singa itu makan apa anak-anak? Iya, betul sekali Mas Aldi. Kalau singa itu hewan pemakan daging. Nah, kalau rusa, coba Mbak Emily, rusa itu hewan pemakan apa? Iya betul, kalau rusa itu makanannya tumbuhan atau rumput. Iya, di hari ini kita akan membahas tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran kedua yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi anak-anak, hewan itu berdasarkan jenis makanannya digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Nah, hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan ya, itu herbivora. Sedangkan karnivora itu adalah hewan pemakan
daging, betul sekali. Selanjutnya ada hewan omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya. Dia bisa makan daging dan dia juga bisa memakan tumbuhan. Nah, masing-masing contoh dari ketiga golongan tadi. Yang pertama ada herbivora. Herbivora itu kan tadi pemakan tumbuhan ya anak-anak. Contoh hewan yang memakan tumbuhan apa saja anak-anak? Rusa, ya betul, ada rusa. Ada sapi, ada kambing, ada kelinci, jerapah, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, kita akan membahas yang kedua. Yang kedua adalah karnivora ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari karnivora atau hewan pemakan daging? Ada apa saja? Ayo. Ada harimau, ya betul, harimau. Ada serigala, ya. Ada macan, beruang, terus ada ular, ada elang, dan masih banyak lagi anak-anak. Selanjutnya yang ketiga adalah omnivora. Omnivora itu hewan pemakan segalanya. Dia bisa memakan tumbuhan dan dia juga bisa memakan daging. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan omnivora ini? Yang pertama ada, ayo, ada yang tahu atau tidak? Baik, Ibu akan menyebutkan ya contoh dari hewan pemakan segala ini. Yang pertama ada babi, yang kedua ada panda, yang ketiga ada musang, terus yang keempat ada apalagi, beruang. Nah, apakah anak-anak tahu kenapa babi bisa termasuk hewan pemakan segalanya atau omnivora? Kenapa? Hewan itu makannya apa saja anak-anak? Tumbuhan bisa, buah juga bisa, dan babi juga merupakan hewan yang dia itu memakan kotorannya sendiri anak-anak. Jadi karena itulah babi termasuk ke dalam golongan omnivora. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham ya dengan materi yang tadi atau masih ada yang bingung tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya Mas Chandra, apa yang mau ditanyakan? Kenapa panda bisa termasuk ke dalam golongan omnivora? Iya, ayo, siapa yang bisa membantu menjawab? Iya. Bagaimana Mbak Emily? Panda itu dia pemakan tumbuhan. Benar kata Mbak Emily, bahwa panda itu memakan tumbuhan. Tetapi panda juga memakan serangga. Panda termasuk ke dalam golongan omnivora. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena panda tadi makannya ada dua jenis ya. Dia memakan tumbuhan dan dia memakan hewan lain. Karena itulah panda termasuk ke dalam golongan omnivora. Bagaimana Mas Chandra? Apakah sudah paham? Baik, alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham ya anak-anak. Selanjutnya kalian bisa membuka buku paket siswa halaman 14. Nah, di situ kan ada teks bacaan ya anak-anak. Betul, kalian bisa membacanya terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah selesai membaca bukunya? Baik, kalau sudah selesai mari kita bahas bersama ya. Apa yang telah kalian dapat dari bacaan tersebut? Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian pastinya sudah paham ya, apa itu hewan herbivora, apa itu hewan karnivora, dan omnivora. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Kita mulai dari hewan herbivora. Nah, hewan herbivora itu cirinya seperti apa anak-anak? Iya betul Mas Denny, bahwa hewan herbivora itu dia pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan selain pemakan tumbuhan, hewan herbivora itu memiliki ciri apa saja? Ibu beri clue ya anak-anak. Gigi. Ayo, gigi hewan herbivora itu tersusun atas? Iya, benar Mbak Emily, bahwa gigi hewan herbivora itu tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Nah, berarti kalian sudah paham ya ciri-ciri hewan herbivora? Baik. Selanjutnya kita akan membahas hewan karnivora. Nah, hewan karnivora ini cirinya ada apa saja anak-anak? Yang pertama, dia pemakan daging. Yang kedua, dia ini termasuk hewan buas dan hewan liar. Dan yang ketiga, dia memiliki gigi taring yang tajam.
Selanjutnya, yang terakhir ada omnivora. Omnivora ini adalah hewan pemakan segala. Dia bisa memakan tumbuhan dan dia bisa memakan daging. Selanjutnya, selain ciri tersebut, ada apa lagi anak-anak? Susunan gigi hewan omnivora terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ya, benar sekali semuanya. Ibu memiliki gambar hewan dan kalian bisa membuat kelompok ya anak-anak. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, sebaiknya itu teman semeja kalian saja ya, agar lebih mudah kalian untuk berdiskusi. Di sini sudah ada beberapa hewan yang sudah digolongkan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, ini merupakan beberapa hewan termasuk dalam golongan omnivora karena mereka memakan daging dan juga sayur, daging dan juga tumbuhan. Hewan ini apa saja anak-anak? Ada ayam, ada musang, ada orangutan, terus ada beruang, terus ada panda, dan ada babi. Nah, apa ini anak-anak? Ini adalah papan taman satwa. Nah, setelah teman kalian tadi sudah menggolongkan gambar hewan yang sudah diberikan ke dalam 3 golongan, yaitu dalam golongan herbivora, karnivora, dan omnivora, maka selanjutnya kita akan bersama-sama menempatkan gambar-gambar hewan tersebut ke dalam kotak-kotak yang sudah ibu siapkan. Nah, ini ada jerapah. Jerapah itu termasuk ke dalam golongan herbivora. Selanjutnya ada kambing. Selanjutnya ada unta. Terus ada kuda. Ini adalah singa. Singa itu termasuk ke dalam hewan pemakan daging. Ya, betul sekali. Singa itu makannya daging ya anak-anak. Daging. Terus ada ikan piranha. Dia juga pemakan daging. Selanjutnya ada harimau. Itu termasuk ke dalam pemakan segalanya. Ada beruang. Ada babi. Hasil dari yang tadi sudah kita kelompokkan bersama ya anak-anak. Jika kalian sudah paham dengan materi yang sudah ibu sampaikan, mari kita ambil kesimpulan ya anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang penggolongan jenis hewan. Itu ada 3 jenis. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang kedua, perbedaan dari ketiga hewan tersebut adalah dari makanannya. Jika herbivora dia pemakan tumbuhan, jika karnivora dia memakan daging, dan omnivora dia pemakan segalanya. Serta yang ketiga, susunan gigi dari tiap hewan tersebut itu beragam ya anak-anak. Jika hewan herbivora, susunan giginya bagaimana? Iya betul, dia memiliki susunan gigi seri dan gigi geraham. Selanjutnya, hewan herbivora, susunan giginya adalah gigi taring dan gigi seri. Dan yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora ini susunan giginya yang paling lengkap karena mereka akan menyesuaikannya dengan makanan. Nah, susunan giginya apa saja anak-anak? Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Berarti alhamdulillah ya anak-anak, kalau kalian semua sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, berhubung jam pembelajaran sudah hampir habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak dan mohon maaf apabila ibu dalam mengajar dan menyampaikan materi masih banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.